Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Lima helikopter disiagakan BPD Sumsel dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. KPU Banyuasin perkenalkan ikan sembilang sebagai maskot Pilkada 2024. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini dari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 5 helikopter disiagakan BPBD Sumsel dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Patroli udara difokuskan pada 4 daerah yang memiliki lahan gambut yang mudah terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menerima bantuan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan senilai 6,5 miliar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bantuan ini diberikan menyusul semakin meningkatnya potensi bencana karhutla jelang musim kemarau. Kalaksa BPBD Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengungkapkan peralatan yang diberikan mulai dari pompa air, mesin jinjing, hingga alat pelindung diri atau APD yang digunakan dalam proses pemadaman api di lapangan. Selain peralatan pemadaman, BNPB juga membantu sejumlah helikopter untuk pemadaman lewat udara. Iqbal mengatakan BPBD Sumsel sebelumnya telah mengajukan 8 helikopter yang terdiri dari 5 helikopter waterbombing dan 3 helikopter patroli. Sementara ini sebanyak 4 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli disiagakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah helikopter ini dapat bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya, untuk sekarang yang sudah hadir ada 4 heli WB, 1 heli patroli, dan ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi yang ada di wilayah Sumsel. 5 jadi total? Iya, untuk sekarang 5. Dari total pengajuan kita 8 heli untuk WB, 2 heli untuk patroli. Menurut Iqbal, BPBD kini fokus pada 12 daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan yang dianggap rawan karhutla. Dari 12 daerah itu, 4 lokasi dengan sebaran wilayah gambut yang luas menjadi sasaran prioritas, masing-masing di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kompring Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, kendaraan yang berplat kadaluarsa menjadi sasaran operasi Patu Musi 2024. Petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, Jasa Raharja dan Patroli Jalan Raya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menggelar razia kendaraan roda 2 dan 4 di kawasan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Selasa siang. Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Rahmat Rizwan, menjelaskan sasaran razia dalam operasi Patu Musi tahun 2024 kendaraan yang kadaluarsa atau tidak membayar pajak. Operasi Patu Musi tahun 2024 digelar untuk menambah pendapatan pajak daerah melalui penertiban pajak kendaraan. Hari ini kami bersama di Lantas Polda Sumatera Selatan, Jasa Raharja dan Bapenda melaksanakan bulan batu pajak dalam rangka mengecek kelengkapan administrasi kendaraan, baik itu aksesoris dan sebagainya, dan kelengkapan untuk surat-surat administrasi kendaraan. Sekaligus juga teman-teman dari kepolisian juga menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 dan roda 4 untuk mematuhi keselamatan dan mematuhi peraturan agar tertib berlalu lintas berjalan dengan baik dan lancar. Sementara Paur BPKB Ditlantas Polda Sumatera Selatan AKP Sukirman mengatakan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat disanksi tilang. Teguran dan penindakan kepada pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak melengkapi surat-surat maksudnya kan ada SIM, ada STNK ya. Nah, barang siapa yang pengendara tidak melengkapi kelengkapan surat-surat akan dilakukan penindakan. 1, apabila dia menggunakan SIM STNK pajaknya masih belum dihidupkan, dilakukan peneguran. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak itu adalah perlu untuk pembangunan, ya. Untuk
pembangunan kita karena pajak itu adalah dipungut dari masyarakat untuk pembangunan daerah. Dari operasi 14 kendaraan roda 2 langsung membayar pajak di lokasi. Lamsihar, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. 5 pabrik karet di Sumatera Selatan tutup dalam 2 tahun terakhir akibat kekurangan bahan baku dan dampak aturan jam operasional truk bertonnase berat di dalam kota. Jadi kalau bahan baku Industri karet di Provinsi Sumatera Selatan kian melesu menyusul semakin turunnya pasokan bahan baku di tingkat petani. Selain itu, kebijakan pemerintah Kota Palembang terkait pengaturan jam operasional truk angkutan barang juga dinilai turut mempengaruhi iklim industri karet. Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, Gapkindo Provinsi Sumatera Selatan, Nur Mahmudi mengatakan, 2 masalah utama itu dianggap menjadi penyebab bangkrutnya 5 pabrik karet dalam kurun 2 tahun terakhir ini. Saat ini, dari 13 pabrik karet di Sumsel, tersisa hanya 8 di antaranya yang tetap bertahan. Menurut Nur, terjadinya krisis bahan baku karet di Sumsel diakibatkan penyakit tanaman dan alih fungsi lahan. Sementara pengaturan operasional truk di dalam kota yang termuat di dalam Perwali nomor 26 tahun 2019 juga dinilai cukup menyulitkan bagi pengusaha. Pasalnya, distribusi karet dari pabrik menuju pelabuhan Bombaru saat ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Kondisi ini membuat ekspor karet menjadi terhambat. Enggak, 13 seluruhnya, sekitar lebih kurang 5 lah. 5. Tapi ada yang 1 memang pilot ya. Pilot 1. Ya, yang 2, 4-nya memang tidak berproduksi lagi, nggak ada bahan baku gitu. Gara-gara nggak dapat bahan baku. Iya, kira-kira salah satunya itu. Oke. Itu. Jadi ada 13 sisa 8. 8 ini kondisinya gimana sekarang pabrik di Sumsel? Ya normal-normal saja. Masih normal. Normal saja, tapi tetap masih kekurangan bahan baku gitu dari Sumsel sendiri. Gitu. Nur menambahkan beberapa buyer atau pembeli komoditas karet asal Sumsel di luar negeri seperti dari Singapura mulai mengeluh akibat pengiriman barang yang sering tidak tepat waktu. Bahkan agar barang cepat sampai, mereka meminta pabrik untuk tidak melakukan pengiriman melalui Pelabuhan Bombaru Palembang, melainkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Mewakili pengusaha, Nur berharap pemerintah dapat mencarikan solusi terbaik agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Salah satu usulan dari pengusaha yaitu agar jam operasional bagi truk angkutan barang diubah, sehingga distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Bombaru bisa dilakukan 2 trip dalam 1 hari. Sementara itu, PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta membuka peluang kepada semua pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara berkelanjutan. Ia berharap dalam setiap rapat pembahasan terkait sistem logistik di kota ini, semua pihak dapat memberikan kontribusi yang nyata. Kita akan ada pertemuan lagi, ini kan lagi brainstorming awal, ya kan? Nanti kita fokuskan lagi dengan tim-tim teknis, serta kita akan melihat di lapangan. Kita lihat nih dwelling time-nya itu bagaimana, gitu. Sehingga nanti transportasi yang lewat di jalanan itu benar-benar tidak mengganggu aktivitas yang sudah kita kaji. Oki Pratama melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain empek-empek, makanan tradisional Palembang, mie celor selalu diburu oleh para wisatawan saat berkunjung ke Palembang. Berkunjung ke kota Palembang rasanya tidak lengkap jika tidak datang ke tempat ikon ataupun mencicipi makanan tradisionalnya. Dan sebagian masyarakat Indonesia pasti akan menyebut pempek merupakan makanan tradisional Palembang. Tapi selain pempek, ada juga jenis makanan tradisional lain. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis makanan tersebut. Burgo, lakso, ragit, celimpungan, dan mie celor. Dan mie celor merupakan salah satu jenis makanan tradisional Palembang. Pemilik usaha mie celor 26 Ilir, Yudah, mengungkapkan, mie celor di tempatnya ini menjadi daya tarik banyak orang, terutama para pendatang, untuk mencicipi menu mie celor. Sebelum corona tuh ya kaminya kan ya belum stabil 100% berarti masih 80% lah. Kejadiannya ketemu yang mie sama toge itu dicelor ya, bahasa Palembang itu celor kan, dicelup dimasak sampai matang, dicambal, sudah selesai disiram kuah, ditambah udang, bawang, kucai, telur. Mie celor adalah hidangan mie yang berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Kata celor dalam bahasa Melayu Palembang bermakna direndam ke dalam air panas, kemudian mie dicampur kuah santan dan kaldu udang, dan disajikan dengan pelengkap seperti telur rebus, toge, dan kucai atau daun bawang. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, KPU Banyuasin memperkenalkan ikan sembilang sebagai maskot Pilkada 2024. Ikan sembilang ini karena merupakan suatu ikon. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuasin memperkenalkan maskot yang digunakan untuk Pilkada 2024. Ikan sembilang telah terpilih sebagai ikon yang akan mewakili semangat pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuasin kali ini. Pemilihan ikan sembilang sebagai maskot dilakukan melalui sebuah kompetisi yang transparan dan sesuai dengan aturan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Aang Mindarta, melalui anggota Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta SDM, Syahrul Ramadhani, ikan sembilang dipilih karena melambangkan kebersamaan, kesejahteraan, dan ikon wisata yang populer di Kabupaten Banyuasin. Ikan sembilang merupakan salah satu fauna yang banyak dijumpai di aliran sungai yang ada di Kabupaten Banyuasin. Sekilas, ikan ini berbentuk mirip dengan ikan lele. Bahwa ikan sembilang ini mewakili kebersamaan, kesejahteraan, dan juga ikon wisata New Banyuasin. Sehingga ikan ini diharapkan ke depan menjadi menjadi ikon pendingin pilkada dan pilgub ini ke depan. Itu investasi juga di dalam harapan kita ke depan seperti itu. Selain menjaga kearifan lokal, pemilihan ikan sembilang sebagai maskot diharapkan pula dapat menyemarakan dan membawa semangat positif dalam proses Pilkada 2024. Doni menjelaskan, untuk proses pemilihan maskot telah dilakukan melalui kompetisi yang terbuka untuk umum. Kompetisi ini telah dilaksanakan secara transparan dan pemenangnya sudah diumumkan. 3 terbaik dari kompetisi tersebut berhasil menyisihkan peserta lain dan akhirnya ikan sembilang terpilih sebagai maskot utama. Sementara itu, Doni juga mengungkapkan saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan dengan baik. Proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan panitia pemungutan suara PPS telah selesai dilaksanakan. Selain itu pula, pencocokan dan penelitian data pemilih juga sudah mencapai 100% penyelesaian. Hal ini memastikan data pemilih yang digunakan akan tepat dan akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari kantor KPU Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, manajemen Sriwijaya FC mengusulkan format kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 menggunakan format 3 wilayah. Manajemen JFC menilai dengan semakin banyak tim kontestan yang ada di setiap wilayah penyisihan, membuat peluang setiap tim meraup lebih banyak poin semakin terbuka lebar. Dirtek SJFC Yani Indrayadi menerangkan menyambut kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 rencana akan bergulir pada bulan September nanti. Jika menggunakan format kompetisi 3 wilayah, maka akan ada sekitar 8 tim kontestan yang berada di dalam satu wilayah penyisihan. Menurutnya, kondisi ini jelas menguntungkan bagi setiap tim kontestan karena sama-sama memiliki peluang besar untuk meraup banyak poin di babak penyisihan grup. Itu seperti kemarin kejadian kalau kita dirugikan pengurangan nilai kemarin 4 poin itu ya sudah habis buat kita gitu. Tapi kalau jumlah pesertanya banyak, artinya kehilangan 4 poin itu bisa kita tutupi dengan pertandingan-pertandingan berikutnya yang masih banyak gitu kan. Nah itu sih kalau memang dari sisi tenis saya pikir dengan banyaknya klub menjadi 3 wilayah saya pikir cukup bagus untuk kompetisi kita gitu. Ia mengatakan dari sisi keuangan manajemen JFC harus lebih banyak mengeluarkan biaya karena banyak laga kandang dan tandang yang akan dilakoni. Pendengar, informasi dan di dunia olahraga tadi mengakhiri warta berita untuk siang hari ini, hari Kamis 25 Juli 2024. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.go.id dan juga kami membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA kita 0821 7927 9090. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Nadia bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.